Dalam cerita-cerita kuno yang dibisikkan dari generasi ke generasi, ada kisah tentang burung yang benar-benar ajaib. Burung ini adalah cendrawasih, sering disebut burung surga. Dipercaya sebagai utusan dari langit, makhluk yang begitu suci sehingga tidak pernah menyentuh bumi. Mitos-mitos lama menggambarkannya sebagai burung yang menghabiskan seluruh hidupnya terbang di langit, melayang anggun di antara awan. Orang membayangkan ia minum embun pagi dan memakan nektar bunga-bunga surga. Gambaran indah ini memikat imajinasi banyak orang, menjadikan cendrawasih simbol kemurnian, keindahan, dan hubungan ilahi antara bumi dan langit di atas. Bagian paling aneh dari mitos yang mempesona ini adalah kepercayaan bahwa cendrawasih tidak memiliki kaki. Detail ini adalah pusat misterinya. Tanpa kaki, burung itu tidak akan pernah bisa mendarat. Ia dikutuk untuk terbang abadi, tarian konstan di udara, sampai hari ia mati. Ketika ia mati, dikatakan ia akan jatuh perlahan dari langit seperti daun berbulu yang indah. Kisah ini membuat burung itu tampak lebih dunia lain dan istimewa. Ia tidak seperti burung lain yang dikenal manusia. Ia adalah makhluk udara, roh hutan, dan pengunjung dari dunia di luar kita, selamanya terpisah dari tanah yang kita pijak. Kepercayaan pada burung tanpa kaki ini bukan hanya dongeng sederhana. Itu adalah narasi kuat yang membentuk cara orang memandang cendrawasih selama berabad-abad. Ia dipandang sebagai permata hidup, sepotong surga yang telah jatuh ke bumi. Warna-warni cerah bulunya dianggap sebagai cerminan keindahan alam surgawi tempat ia berasal. Bulu-bulu panjang yang anggun bukan hanya untuk pamer. Mereka diyakini sebagai sisa-sisa asal surgawinya, membuntuti di belakangnya saat ia terbang. Versi romantis dari burung ini membuatnya sangat dicari, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena sifat magis dan spiritual yang diyakini dimilikinya. Legenda cendrawasih tanpa kaki menyebar luas, dibawa oleh pedagang dan penjelajah yang membawa kisah-kisah eksotis dari timur kembali ke tanah air mereka. Di Eropa, cerita-cerita ini menciptakan sensasi. Burung surga menjadi simbol misteri dan keindahan yang tak terjangkau. Kolektor dan naturalis terpesona oleh gagasan tentang makhluk yang menghabiskan seluruh hidupnya di udara. Mitos itu menambahkan lapisan intrik yang tebal pada burung yang sudah menakjubkan, menjadikannya salah satu hewan paling terkenal dan termitologikan di dunia. Kisah itu begitu menarik, sehingga diterima sebagai fakta yang masuk akal, jika tidak sepenuhnya terbukti untuk waktu yang sangat lama. Mitos cendrawasih tanpa kaki tidak muncul begitu saja. Ia memiliki asal-usul yang sangat praktis dan logis, berakar pada praktik perdagangan tradisional masyarakat adat Papua Nugini. Selama berabad-abad, para pemburu lokal menyiapkan burung cendrawasih untuk diperdagangkan. Untuk menjaga keindahan bulunya dan membuatnya lebih mudah diangkut, mereka akan melepaskan sayap dan, yang terpenting, kakinya. Fokus utama adalah pada bulu-bulu, yang sangat dihargai karena keindahan dan penggunaannya dalam upacara dan dekorasi. Bagian tubuh burung lainnya dianggap sekunder, jadi kaki-kakinya hanya dipotong sebagai bagian dari proses pengawetan. Ketika spesimen yang diawetkan ini pertama kali tiba di Eropa pada abad ke-16, mereka mengejutkan semua orang. Para pedagang dan naturalis yang menerimanya hanya melihat bulu-bulu yang menakjubkan dan tubuh tanpa kaki. Mereka belum pernah melihat cendrawasih hidup di habitat aslinya. Yang mereka miliki hanyalah kulit yang sudah disiapkan ini. Berdasarkan bukti yang tidak lengkap ini, mereka secara logis tetapi salah menyimpulkan bahwa burung-burung itu pasti tidak memiliki kaki sejak awal. Nama burung surga itu sendiri, atau apus dalam beberapa nama ilmiah lama, yang berarti tanpa kaki, mencerminkan kesalahpahaman awal ini. Kulit yang diawetkan adalah satu-satunya bukti yang mereka miliki, dan mereka menceritakan kisah yang sangat menyesatkan. Kesalahpahaman ini semakin diperkuat oleh cerita-cerita yang menyertai kulit burung yang diperdagangkan. Para pedagang lokal, mungkin untuk meningkatkan nilai dan misteri barang dagangan mereka, mungkin telah melebih-lebihkan cerita-cerita itu. Mereka mungkin telah memberitahu pembeli Eropa bahwa burung-burung ini memang makhluk surgawi yang tidak pernah mendarat. Ini membuat spesimen tampak lebih eksotis dan berharga. Para pembeli, yang sudah terpikat oleh keindahan burung yang tak tertandingi, sangat ingin mempercayai cerita-cerita fantastis ini. Narasi tentang burung ilahi tanpa kaki dari surga yang jauh-jauh lebih menarik daripada kebenaran sederhana tentang teknik berburu dan pengawetan. Cerita itu menjual produk. Untuk waktu yang lama, kepercayaan ini tidak tertandingi.
Ilmuwan dan pemikir Eropa awal, termasuk naturalis terkenal Carl Linnaeus, melanggengkan mitos itu. Dia memberi satu spesies nama Paradisea apoda, yang secara harfiah berarti burung surga tanpa kaki. Butuh bertahun-tahun dan ekspedisi yang lebih berani bagi penjelajah barat untuk akhirnya melakukan perjalanan ke hutan terpencil Papua Nugini dan mengamati cendrawasih dengan mata kepala sendiri. Baru saat itulah kebenaran mulai terungkap. Pemandangan burung surga yang hidup, bertengger kokoh di dahan dengan dua kakinya yang kuat, akhirnya mulai menghancurkan legenda berusia berabad-abad itu. Sebenarnya, cendrawasih adalah burung yang sangat nyata, sangat duniawi dengan dua kaki yang berfungsi sempurna. Burung-burung ini termasuk dalam keluarga Paradisaea, yang mencakup lebih dari 40 spesies berbeda. Mereka terutama hidup di hutan hujan lebat Papua Nugini dan pulau-pulau sekitarnya, dengan beberapa spesies ditemukan di Australia Timur. Jauh dari melayang di langit, mereka adalah bagian integral dari ekosistem hutan mereka. Kaki mereka kuat dan sangat cocok untuk mencengkeram dahan, yang penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bertengger, melompat dari dahan ke dahan, dan tentu saja melakukan tarian pacaran mereka yang terkenal. Ciri paling mencolok dari cendrawasih bukanlah ketiadaan kakinya, tetapi bulunya yang luar biasa. Burung jantan khususnya, terkenal dengan bulunya yang cerah dan beragam. Bulu-bulu ini hadir dalam berbagai warna yang memukau, termasuk cendrawasih with red feathers, bird of paradise red plumage close-up, merah, kuning, biru, dan hijau yang cerah, seringkali dengan kilau pelangi yang berubah dengan cahaya. Mereka juga memiliki bulu khusus yang unik, yang bisa terlihat seperti cendrawasih with long wire-like feathers, bird of paradise with cape-like plumage, unique feather shapes on scent talk, kawat panjang, jubah elegan, atau kipas yang rumit. Tampilan spektakuler ini bukan untuk terbang di langit, itu untuk menarik pasangan. Keindahan cendrawasih adalah produk seleksi seksual, proses alami yang didorong oleh preferensi betina untuk jantan yang paling mengesankan. Perilaku cendrawasih sama menariknya dengan penampilannya. Burung jantan dikenal karena ritual pacaran mereka yang rumit dan seringkali aneh. Untuk memenangkan kasih sayang betina, jantan akan melakukan tarian yang kompleks. Ia mungkin cendrawasih clearing ground on forest floor, bird of paradise preparing display area in jungle distribute equally, membersihkan area kecil di lantai hutan untuk membuat panggung, atau ia mungkin menggantung terbalik dari dahan. Ia kemudian akan memamerkan bulunya yang indah, meliuk-liukan tubuhnya menjadi bentuk-bentuk aneh, dan memanggil dengan vokalisasi yang unik. Setiap spesies memiliki tarian dan tampilan yang berbeda, sebuah bukti keanekaragaman luar biasa yang telah berkembang di habitat pulau terpencil ini. Pertunjukan ini adalah bagian penting dari siklus hidup mereka. Makanan cendrawasih juga cukup membumi. Mereka tidak menyeruput nektar dari bunga-bunga surga. Sebagian besar spesies adalah omnivora, memakan berbagai makanan yang tersedia di rumah hutan mereka. Makanan mereka terutama terdiri dari eating figs or fruit, bird of paradise eating insects and spiders, bird of paradise with prey in beak at stalk, buah-buahan, terutama ara, serta serangga, laba-laba, dan bahkan katak kecil atau kadal. Dengan memakan buah-buahan dan menyebarkan biji ke seluruh hutan, mereka memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan regenerasi habitat mereka. Mereka bukan pengunjung ilahi, tetapi anggota komunitas ekologis yang bekerja keras, dilengkapi sepenuhnya dengan kaki, paruh, dan naluri yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di hutan hujan. Ketika kita membandingkan mitos cendrawasih dengan fakta ilmiah, kontrasnya sangat mencolok dan mengungkapkan. Mitos melukiskan gambaran makhluk ajaib, halus yang hidup di langit, roh tanpa kaki dari surga. Ini adalah kisah yang indah dan romantis, lahir dari imajinasi manusia dan kurangnya informasi lengkap. Legenda ini menekankan sifat dunia lain burung itu dan memisahkannya dari alam. Ini mengubah cendrawasih menjadi simbol, ide keindahan sempurna yang tidak sepenuhnya nyata. Kisah burung tanpa kaki adalah bab yang menarik dalam sejarah manusia, menunjukkan bagaimana kita mencoba memahami keajaiban yang kita temui. Namun kenyataannya bisa dibilang lebih menakjubkan. Cendrawasih adalah makhluk hidup yang nyata, produk dari jutaan tahun evolusi. Keindahannya yang menakjubkan bukanlah hadiah dari langit,
tetapi hasil dari kekuatan kuat seleksi alam dan seksual. Perilakunya yang kompleks, dari tarian rumit hingga perannya sebagai penyebar biji, menunjukkan hubungan yang mendalam dengan rumah hutan hujannya. Fakta ilmiah tidak menghilangkan keajaiban burung itu. Sebaliknya, mereka mendasarkan keajaiban itu di dunia nyata. Mengetahui kebenaran memungkinkan kita untuk menghargai cendrawasih, bukan sebagai mitos, tetapi sebagai mahakarya kreativitas alam. Memahami fakta lebih penting sekarang dari sebelumnya. Meskipun mitos burung tanpa kaki tidak berbahaya, ancaman dunia nyata yang dihadapi cendrawasih sangat serius. Burung-burung megah ini terancam oleh hilangnya habitat karena deforestasi untuk penebangan dan pertanian. Hutan tempat mereka bergantung menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Selain itu, meskipun ada perlindungan, mereka masih diburu secara ilegal untuk bulu-bulu indahnya, yang dicari untuk dekorasi dan pasar gelap. Bahaya nyata ini mengancam untuk mengubah cendrawasih menjadi mitos sejati, makhluk yang pernah ada, tetapi tidak dapat ditemukan lagi. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk bergerak melampaui mitos lama dan merangkul fakta, karena fakta menuntut tindakan. Kita harus bekerja untuk melindungi cendrawasih dan habitat hutan hujannya, mendukung upaya konservasi, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran tentang ancaman yang dihadapi burung-burung ini adalah langkah-langkah penting. Dengan melestarikan burung-burung ini, kita tidak hanya menyelamatkan spesies, kita melindungi simbol keajaiban alam dan keanekaragaman hayati yang kaya di planet kita. Mari kita pastikan bahwa generasi mendatang dapat mengagumi burung surga yang nyata, bukan hanya membacanya dalam cerita-cerita lama.